Yang kedua Pak, itu tadi masalah pariwisata tadi mau diapakan, ya tentu ya jalan Pak. Karena saya pernah tanyakan juga di kabupaten, untuk jalan pariwisata tidak ada kecuali di provinsi Pak. Ya. Di provinsi katanya kalau jalan tinggal jalannya saja, karena itu menuju ke pulau. Ya, menuju ke pulau. Pulau apa namanya itu Pak di situ? Ada pulau-pulau, Ya, pulau Kepala Baru Pak. Kepala Baru ada pulau di situ. Ya, itu dulu Cina Pak, waktunya pertama datang sering di situ sewa-sewa pincara di situ, baru pergi putar di situ. Itu airnya matu jernih sekali Pak. Dia suka sekali itu Cina. Tapi ya masih karena masih hutan di situ, tidak ada fasilitas di dalam, ya begitu-begitu saja bisa begini. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu desa di Kecamatan Kapoyala. Nama desanya itu Desa Kapoyala Baru, sebuah desa yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Tadi kita jalan di sini hamparan sawah, tetapi memang di sebelah sana itu merupakan salah satu kawasan pertambangan yang paling besar boleh dibilang di Sulawesi Tenggara. Ada di situ kawasan tambang. Ini desa yang sebetulnya desa sangat luar biasa karena potensi pertaniannya masih bertahan di tengah istilahnya gempuran industri tambang. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Pak Desa Kapoyala, mungkin dengan Pak Zainuddin. Kita akan berbincang, bercerita banyak tentang potensi dan bagaimana Pak Desa punya orientasi tentang pengembangan desa sini. Izin Pak Desa, mungkin kita bisa dikasih gambaran awal tentang apa saja yang menjadi potensi-potensi desa di Kapoyala Baru ini, Desa. Baik. Terima kasih Pak Dewang. Kapoyala Baru ini memiliki potensi yang cukup banyak seperti apa yang dipaparkan tadi Pak Zainuddin. Yang pertama itu perikanan, kemudian persawahan. Malah ada kita punya rencana juga dari awal itu ada pariwisata. Di sana ada pulau-pulau yang bisa kita kelola untuk pariwisata. Wisata mangrove di sana. Tapi ya lagi-lagi itu kita punya kendala sedikit banyak. Kendalanya ya kemampuan keuangan. Karena kita mau danai di desa tidak cukup. Itu potensi di sana itu Pak. Karena Cina di sini saya lihat banyak, tapi rata-rata kalau dia mau refreshing ya larinya ke kota sana, ke sawah sana. Padahal kita juga potensi di sini ada. Tinggal itu tadi kendalanya belum sampai ke sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita di sini itu tadi ada rencana masyarakat di sini empatnya mau dialihfungsikan ke sawah. Kendalanya juga itu tadi sama. Dari kondisi keuangan desa juga mungkin saya juga pernah bincang dengan kabupaten karena ini luasannya 116 hektar ya yang rencana yang berpotensi untuk mau dijadikan sawah ya, tapi ya lagi-lagi kendala keuangan. Dari sisi perikanannya juga ya, cukup bagus sebenarnya. Alhamdulillah kita sudah hampir 10 tahun ya kita tidak mengempang, tapi tiba-tiba datang saudara Anca itu Pak, bawa ilmunya. Tahun 2024 kita uji coba sudah dua musim ini. Ya, alhamdulillah ya mulai berhasil. Hanya itu tadi lagi masih dapat kendalanya tadi
udang ya, udangnya ya, udang ini, potensi udang ini. Udangnya ya agak-agak kerdil. Nah, tapi ya sudah 2 penelitian baru-baru ini diteliti kita sendiri secara alami. Oh, ternyata memang ini masih ada imbasnya dari perusahaan ini, Pak. Apa itu ya masih ada pencemarannya. Tapi saya yakin dengan ilmunya Pak Anca itu, dia bilang sudah bisa kita kendalikan melalui itu. Ada dua alternatif, Pak. Kalau misalnya kekerdilannya, apakah dia ini limbah ini ada juga yang ada tangkisannya. Semacam bisa ditangkis. Semacam nutrisi lah kalau dia. Kalau pembesarannya, Pak. Kalau ini limbahnya ada juga yang dia anukan. Maksudnya ada ilmunya. Ada ilmunya. Hanya ini semua alami. Alami, bahan-bahannya itu yang ada di Kalimantan, yang ada yang katanya di Kalimantan, kemudian ada juga dari dari Papua juga ada. Kira-kira begitu, Pak. Selanjutnya mungkin Pak Desa ini kan seperti sampaikan tadi, potensinya besar, mulai potensi wisata, pertanian, perikanan tuh, tambak udang terutama ya. Sebetulnya yang sangat luar biasa di sini, petani di sini atau misalnya petambak bisa bertahan ini di tengah istilahnya situasi yang di dekat lokasi tambang. Mungkin Pak Desa bisa kasih maksudnya gambaran ke kita bagaimana saya meyakinkan masyarakat bahwa kita harus istilahnya konsisten terus bertahan ini untuk bertani tambak di tengah situasi ini. Kan sudah disampaikan tadi bahwa karena dekat lokasi tambang nikel, tentu kan limbahnya ke sini, terus yang kemudian juga termasuk perizinan yang saya dengar tadi HGU tambang itu kena sampai desa sini. Itu bagaimana Pak Desa meyakinkan masyarakat sini biar untuk tetap istiqomah lah, istiqomah untuk terus di profesi ini begitu? Pak, pernah memang masyarakat di Kapela Baru itu pesimis, Pak. Setelah itu tadi kan dulu itu baru-baru ini tambang, begitu dia kasih turun bibit oleh masyarakat di sini, mati. Ikan, ada penyakit ikan waktu itu, mati. Jadi nanti di tahun mulai kita bincang-bincang di tahun 2023 kayaknya ya. Kita berencana itu di tahun 2024, Pak, baru diambil ilmunya sampai kita pelatihan. Diambil itu ilmunya, pembuatan nutrisi dan mikroba. Mikroba. Pokoknya kita lakukan itu melalui pelatihan. Itu bisa, kalau pelatihannya kan bisa didanai oleh dana desa. Nah, jadi ilmu-ilmu itu sudah kita miliki masyarakat. Dan setelah melakukan uji coba 2 kali, alhamdulillah ada hasilnya. Makanya masyarakat sekarang, tadi kita katakan sudah beristiqomah sekarang. Tinggal menyesuaikan saja. Kalau dari sisi perikanannya, Pak, disesuaikan sekarang di lahan. Seperti yang tawar-tawar itulah sampai ada rencananya difungsikan ke sawah. Yang kemudian yang tetap asing airnya, yang tetap beristiqomah ke perikanan atau ke tambang. Mungkin Pak Zainuddin, Pak Zainuddin kan termasuk petani sawah. Mungkin bisa digambarkan kita potensi persawahan di sini, terus yang kemudian pengelolaannya kayak apa? Apakah masih manual atau sudah ada misalnya peralatan-peralatan yang dibantu oleh pemerintah atau seperti apa? Pak Zainuddin bagaimana? Terima kasih. Jadi saya salah satu petani persawahan. Jadi kendala kita di sini sebagai petani ini masih banyak, Pak, sebetulnya. Mulai dari hand tractor untuk membajak, jadi masih ada beberapa petani ini kadang cuma di traktor musim ini, musim yang kedepannya tidak, karena kita kan
terbatas traktor di sini cuma 1 unit. Kalau khusus ini yang kurang lebih 20 hektar. Itu traktor roda 2-nya satu ini. Hand traktornya maksudnya? Iya, hand traktornya cuma 1 unit. Itu pun disewa, pribadi yang punya. Jadi kadang kalau ini kan mereka juga terbatas ini yang bawa traktor. Ini mungkin karena faktor tenaganya terbatas, akhirnya tidak bisa dia cover semua. Jadi kadang ada salah satu atau dua petani, dia rating saja rumputnya baru dia taburkan langsung tanpa diolah itu tanah kembali. Dan sebetulnya kalau masalah potensi persawahan di sini, ya hasilnya lumayan. Karena kita ini yang baru-baru ini, ini apalagi PPL, dia sudah laporkan ke kabupaten, dia di sini kurang lebih 5 ton per hektar hasilnya. 5 ton per hektar? Rata-rata kan kurang lebih 5 ton per hektar. Masih amburadul itu maksudnya. Ya, pekerjaannya masih, istilahnya pembajakan lahannya ini masih di bawah standar. Masih manual. Jadi mungkin saya selaku salah satu pelaku petani di sini berharap pemerintah memperhatikan masalah bantuan-bantuan ke pertanian untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian kita di sini. Karena kalau potensi Pak, ini Kapolda baru terus terang ya, alhamdulillah mendukung mulai dari hasilnya. Tapi perlu kita garis bawah di sini, walaupun potensinya bisa meningkat pesat, tapi kalau alat-alat yang kita menggunakan minim sekali, kan agak susah Pak. Betul. Yang kita butuhkan ini mulai dari bibit, alat pengolahan lahan, habis itu alat panen. Ini baru-baru ini kan ada kurang lebih 2 hektar ini. Ya, gara-gara lambat dipanen, mati. Tidak mati, tapi hasilnya kurang karena padi ini sudah kering di batangnya. Yang tadi ini itu yang mau menghasilkan sekitar 5 ton, cuma bagi 2-nya. Karena lebih banyak yang sudah mati di pohon, kering. Akhirnya hasilnya berkurang karena alat panennya lambat datang ini. Alat pemotong. Kalau alat panen biasa dari mana? Disewa juga? Disewa juga Pak. Kalau alat panen. Sewa dari desa sini atau desa? Dari kecamatan lain. Dari kecamatan lain. Oke. Terus mungkin tuh Pak Desa, ini kan potensi kan sangat luar biasa ini, baik potensi persawahan, potensi perikanan, wisata. Tentu kan Pak Desa ini sebagai kepala desa kan pasti punya bayangan ini, maksudnya orientasi pengembangan ke depan ini mau diapakan, baik sektor wisata, baik sektor perikanan kan sudah ada gambaran mau sebagian mau alih fungsi jadi sawah mau diapakan ke depan. Sehingga kita bisa ada gambaran untuk maksudnya pengembangannya begitu Pak Desa. Saya bicara ke alih fungsi dulu Pak. Ya, alih fungsi ini tadi pertanyaan mau diapakan. Itu kalau misalnya empang ini kan banyak tumpukan-tumpukan di dalam. Isi itu jadi gunung-gunungnya Pak. Banyak gunung-gunung. Nah, itulah yang mau diratakan melalui alat berat. Kedua, kita juga membutuhkan ada rencana mau bikin tanggul di sana untuk memisahkan air asin dengan air tawar. Itu juga butuh juga anggaran juga di situ Pak. Jadi irigasinya lah ya. Iya, irigasinya. Karena kalau masih bercampur baur saya lihat masih payah ini air ya, kurang maksimal juga saya lihat. Salah satu contoh yang ini Pak, ini kan ini saya suruh uji coba ini baru-baru padi ini yang tadi yang dibicarakan ini karena masih ada mungkin asing-asingnya. Nah itu tadi saya lihat perkembangan awalnya bagus sekali, tapi nanti mau berbuah banyak yang tidak ada anunya isinya tapi saya sudah teliti juga di situ. Mungkin ini pengaruh karena yang sebelah sini memang murni air tawar, air tawar semua yang arah ke sini Pak bagus semua. Nah ada yang isinya bagus semua yang buahnya. Kalau di sini perkembangannya saya lihat bagus dari awal, tapi dari sisi buah lagi. Nah, tapi ini feeling saya Pak, saya bukan ahli, tapi saya berpikiran ini masih ada pengaruh air asin.
Nah, makanya rencananya kita dipisahkan. Ya, ada tanggul ya. Ditutup itu, Pak. Bikin tanggul. Kemudian di tanggul itu ada pintunya, jadi mungkin kalau misalnya dibutuhkan itu air payo ya bisa juga dibuka-buka saja. Ya, buka. Tergantung kebutuhan. Ya. Yang kedua, Pak, itu tadi masalah pariwisata tadi mau diapakan? Ya tentu ya jalan, Pak. Karena saya pernah tanyakan juga di kabupaten untuk jalan pariwisata tidak ada kecuali di provinsi, Pak. Iya. Di provinsi katanya kalau tinggal jalannya saja karena itu menuju ke pulau. Ya, menuju ke pulau. Pulau apa namanya itu, Pak, di situ? Ada pulau-pulau pulau Kapela Baru, Pak. Kapela Baru ada pulau di situ. Ya, itu dulu Cina, Pak, waktunya pertama datang sering di situ sewa-sewa pincara di situ baru pergi putar di situ. Itu airnya matu jernih sekali, Pak. Dia suka sekali itu Cina. Tapi ya karena masih hutan di situ, tidak ada fasilitas di dalam, ya begitu-begitu saja bisa ya begini. Ya, artinya kan kita sudah mendapatkan gambaran ini soal potensi desa, terus yang orientasi pengembangan. Yang paling akhir saja nih, harapan. Tentu kan dari seluruh pengembangan desa di sini kan rata-rata paling menggunakan dana desa rata-rata ya. Apakah bisa pernah ada bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat di sini? Sekaligus misalnya saya minta harapannya, baik harapan kepada pemerintah kabupaten, harapan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Mulai dari Pak Desa dulu. Iya, jadi ya tentu, Pak, kalau bicara harapan, ya harapannya kita bagaimana ini pemerintah dari baik kabupaten maupun provinsi atau pusat itu ya karena sudah berapa kali kita sudah mengajukan ini bahkan mengusulkan. Tapi kalau kita di kabupaten, karena saya lobby-lobbynya kita sebatas di kabupaten selaku kepala desa, ya rata-rata Pak anggaran terbatas. Ya rata-rata anggaran terbatas. Apalagi efisiensi. Ya itu, Pak. Tapi siapa tahu, Pak, rezekinya masyarakat Kapela Baru ini melalui pertemuan ini dilihat atau mudah-mudahan direspon dan dapat diperhatikan dan direalisasi sesuai harapan kita, saya selaku kepala desa. Karena itu tadi kalau kita bertanya rata-rata anggarannya tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran. Pokoknya masih banyak yang lain. Nah itu, tapi yang paling krusial ini kita ini jalanan ini, poros ini. Ini tembusnya ke mana, Pak? Iya, ini. Sampai mana ini? Nah, juga ini. Ini kan menghubungkan, ini ada 6 desa ke sana. 5 ya? Berapa tuh? Kapela Baru, 6 desa. Ini menghubungkan 6 desa. Lalimbo Jaya, Muara Sampara, Tani Endah, Lalonggebuno. Nah, ini harapan kita juga, ini yang paling penting, mudah-mudahan dapat terrealisasi. Sudah berapa kali kita dijanji ini pengaspalannya. Nah, ini faktor penentu juga ini jalan. Nah, mudah-mudahan. Oke. Mungkin Pak Seni ada harapan-harapannya dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat soal pengembangan kawasan. Tadi kan sudah ada gambarannya soal bibit, alsintan, yang lain mungkin siapa tahu bisa memberikan harapan-harapan. Iya, jadi saya selaku petani, harapan kita ini sangat besar sebetulnya, berharap kepada pemerintah supaya bantuan itu bisa cepat terrealisasi turun ke desa-desa. Ya khususnya di desa Kapela Baru. Karena ya alhamdulillah karena programnya Prabowo ini kan dia kuatkan di santan pangan. Swasembada pangan ya. Swasembada pangan. Dan kalau kita di masalah pertanian ini ya lagi-lagi Pak, masalah alatnya sebetulnya kan petani ini berharap musim ini kan sudah mulai mengolah lahan ini. Nah, cuma kita lihat nih
area sini kita lahan belum terolah karena terbatas dengan alat hand tractor itu untuk pembajak. Saya sering komunikasi dengan PPL tanyakan juga ke kabupaten provinsi bahwa hand tractor itu belum ada yang masuk. Nah, itu yang kita sangat sayangkan selaku petani. Kenapa digembur-gemburkan swasembada pangan oleh presiden dan kementerian, sementara alat-alat yang kita butuhkan mereka tidak turunkan. Seharusnya kan cepat direalisasi ini barang supaya kita enak juga bergerak di lapangan bekerja. Karena walaupun bagaimana salah satu penunjang keberhasilan hasil pertanian ini dari pembajakan, Pak. Ya, kalau pembajakannya kurang efisien, kurang maksimal, pasti hasil juga tidak memuaskan. Untung-untungnya yang kita kejar adalah untung, akhirnya buntung. Iya, karena perlu kita ketahui sekarang ini, semua yang kita butuhkan di persawahan ini, khususnya padi ini luar biasa ini zat kimia yang kita pakai. Karena dalam hal ini belum ada yang ciptaan yang alami yang kayak di Perempangan ini, ya, salah satunya yang dibahas tadi Pak Desa yang dia produksi panca itu yang dibimbing kita. Ini kalau di pertanian ini belum ada, jadi kita masih tergantung ke racun-racun yang kimia. Baru harganya sekarang ya luar biasa melambung tinggi. Makanya keluhan-keluhan petani ini di sini sebetulnya masalah di pembajakan. Setelah itu alat panen ini di sini kadang terlambatnya alat panen datang kalau sudah bersamaan. Jadi maksud saya begini, permintaan saya kalau bisa ya mungkin ada bantuan dari atas lah untuk alat panen ditembakkan di daerah sini khusus Kapoyala Baru, Kecamatan Kapoyala. Karena kalau kita mengingat dana desa ini kan terbatas Pak anggarannya. Baru dana desa ini banyak blok-blok ininya sudah ditentukan dari pusat. Iya, tidak bisa sewenang-wenang kepala desa mau menentukan dengan ini, bahwa ini didanai satu kali. Iya, ada blok-bloknya. Oke. Kalau masalah pupuk Pak, alhamdulillah sekarang sudah bagus ya. Distribusinya kan sekarang bagus. Iya, distribusi pupuk itu sekarang bagus. Tinggal uang yang disediakan petani kan, tapi kan subsidi Pak. Jadi murah. Nah, kalau pupuk. Mungkin sudah kita dapat gambaran tadi dari Pak Desa, terus hingga Pak Zainuddin. Banyak hal memang di sini yang menjadi problem petani, yang khususnya kawasan pertanian yang berada di sekitaran kawasan tambang nikel. Olehnya itu memang saya keberadaan saya terus yang kemudian bersama Pak Desa, bersama teman-teman masyarakat di sini, insya Allah ke depan kita bisa terus istilahnya berkolaborasi Pak Desa ya. Saya berkolaborasi. Kebetulan saya juga fokus, kebetulan Pak Desa saya komisinya di Komisi 4, salah satu mitranya Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan bisa kita berkolaborasi lebih strategis ke depan ini. Kita ikut mendampingi bagaimana pengembangan kawasan pertanian, terus yang kemudian kawasan tambak di sini. Mudah-mudahan target Pak Prabowo ke depan swasembada pangan itu, daerah Kapoyala Baru ini bisa menjadi istilahnya penunjang sektor pangan di Kabupaten Konawe dan Sulawesi Tenggara ke depan. Begitu mungkin. Oke.